sebelum kita mulai, kita akan mengenal dulu yang namanya Visual Studio Code ya. Di dalam Visual Studio Code ini nanti kita bakalan mencoba membuat beberapa sintaks source code dari Python yang nantinya untuk membuat beberapa project-project pembelajaran kita mengenai Python. Nah, Visual Studio Code ini dapat teman-teman akses itu di websitenya langsung ya, Visual Studio Code yang logonya seperti ini ya. Ini merupakan salah satu kode editor yang dirilis oleh Microsoft Corporation ya, yang dapat memiliki bahasa pemrograman seperti JavaScript, C, C#, CSS, TypeScript dan sebagainya. Nah, untuk mendownloadnya dapat di-download aja di websitenya langsung ya, visual.com ya. Kemudian di sini untuk pendownloadan melalui Windows maupun pendownloadan versi yang lainnya. Nah, di sini jelas banget, langsung di-download aja, nanti akan langsung diinstal. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan coba buat folder baru ya di desktop. Kita bakal buat folder baru, nama program kita nanti kita buat aja Python ya. Kita buat folder baru seperti ini ya. Baru kemudian kita buka foldernya. Kalau kita lihat foldernya masih kosong. Nah, ini nanti bisa kita masuk ke VS Code itu melalui CMD dengan cara posisi atas ini kita masuk ya melalui URL-nya Explorer. Kita masuk di sini melalui CMD, kita ketik aja CMD, baru kemudian kita enter, lalu kemudian kita ketik code spasi titik. Ini nanti otomatis kalau kita buka ini akan masuk ke dalam VS Code-nya masing-masing. Baik, di pembahasan kita hari ini yaitu mengenai tentang pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai flow control. Kita bakalan coba salah satu flow control sederhana, bagaimana penggunaan Python itu dari atas ke bawah maupun dari kiri ke kanan. Misalnya kita buat satu file baru di sini ya. Di sini untuk VS Code ini kita bisa pakai beberapa sintak ya. Sebelah kiri ini merupakan nanti tempat halaman kita bekerja, yang sebelah kanan ini tempat nanti kita untuk mengetikkan beberapa source code sederhana ya. Baru di sini ada view terminal untuk nanti menjalankan program Python kita bisa melalui terminal yang ada VS Code, dan juga bisa melakukannya melalui command prompt. Lalu kemudian beberapa extension juga dapat diinstal melalui extension dan dihubungkan juga dapat ke GitHub dan sebagainya. Oke, untuk sementara kita coba buat file baru, namanya misalnya kita buat di sini nama filenya flow.py. Nah, untuk format Python ini kita pakai extension file berformat py ya, Python. Jadi nanti kita bakalan coba extension selalu pakai py ya. Pastikan dalam penulisannya itu pakai titik py. Ini nanti akan membuat logonya akan berubah menjadi Python. Ini menandakan kalau file kita itu benar dalam penulisan flow.py. Misalnya kita mau buat sebuah perintah print seperti ini, misalnya halo gitu ya. Baru kemudian print lagi nama saya Ardiansa. Nah, pada saat ini di save. Nah, pada saat ini selesai saya ketik, ini ya, salah satu bentuk flow controlnya dalam Python, yaitu nantinya ketika dijalankan ini prosesnya akan berlaku dari atas sampai ke bawah. Untuk penulisan di dalam VS Code, perhatikan di simbol sini ya. Pada saat file ini belum di save, maka otomatis ini akan membuat lingkaran bulat seperti ini ya. Ini menandakan bahwa file kita ini belum di save. Save-nya bagaimana? Sama seperti teman-teman save pada Microsoft Word, Excel dan sebagainya, yaitu CTRL. Pada saat saya CTRL-S, ini seharusnya nanti akan berubah menjadi X. Nah, seperti ini. Ini menandakan kalau file kita sudah di save. Untuk menjalankannya gimana? Kita akan coba jalankan perintah ini ya, itu di dalam command prompt kita. Nah, perhatikan di sini kita sudah berada di dalam folder. Kita sudah berada di dalam foldernya si desktop ya. Tadi kita buat folder baru
nama foldernya yaitu Python ya. Nama foldernya tadi adalah Python. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Cara menjalankannya cukup mudah, itu cukup dengan py spasi nama filenya yaitu flow.py. Kalau saya jalankan, ini seharusnya akan menampilkan nilai ataupun hasil dari tampilan print atas ke bawah. Ini merupakan flow control dari atas ke bawah. Bagaimana dengan flow control dari kiri ke kanan? Misalnya saya buat satu variabel baru namanya nama gitu ya. Nama ini bisa saya isi dengan fulan. Lalu kemudian saya print di bawah ya, nama saya adalah. Nah, untuk menggabungkan variabel dengan string itu tidak bisa langsung seperti ini nama. Pada saat saya jalankan seperti ini, maka ini seharusnya akan menampilkan sebuah hasil yang nantinya membuat tampilan nama, bukan variabel nama. Kenapa? Karena dia ngebaca nama ini sebagai string. Bagaimana cara menggabungkan string? Ya, kalau kita bisa menggabungkannya di luar dari tanda petik yaitu nama. Namun kalau seperti ini apa yang terjadi? Maka ini prosesnya juga seharusnya tidak bisa, karena dia ngebaca penggabungan ini apa gitu ya. Dia harus dipisahkan yang mana string, yang mana variable. Untuk penggabungan itu bisa kita pakai dengan tanda koma seperti ini. Lalu kalau kita jalankan, maka sekarang sistem kita sudah menampilkan nama fulan ini dari sebuah variable. Ini contoh sederhana mengenai penulisan dari Python itu sendiri. Itu adalah salah satu contoh dari sebuah flow control normal dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Untuk menuju ke situ kita akan membahas mengenai yang namanya pengulangan atau yang biasa disebut dengan loop atau iteration. Apa yang akan kita lakukan dengan pengulangan? Kalau di dalam pengulangan ini sama prosesnya, yaitu proses ini akan dilakukan juga dari atas ke bawah. Jadi konsep ini nanti berlaku ketika proses itu dilakukan dari atas ke bawah, maka pada saat di tengah-tengah aksi yang dilakukan ataupun kondisi, maka jika ada perulangan, dia akan melakukan perulangan itu sebanyak apa? Sebanyak perulangan itu bernilai true. Untuk pengerjaan perulangan seperti apa? Misalnya contohnya sebenarnya ada sebuah flow control yang dilakukan dari atas ke bawah yang nantinya akan dijalankan oleh sistem kita. Lalu di tengah-tengah perjalanan dia memiliki sebuah kondisi ataupun aksi di mana aksi itu akan dijalankan selama aksi itu, perulangan itu bernilai true. Jika perulangan itu bernilai true, apa yang terjadi? Dia akan terus melakukan perulangan sampai aksi itu atau kondisi itu bernilai false. Nah, apa yang terjadi jika bilangan itu bernilai false? Maka dia akan menghentikan bilangan itu untuk nantinya diturunkan ke bawah. Ini proses perulangan yang biasa dilakukan di dalam sebuah bahasa pemrograman. Lalu kemudian untuk pengulangan ini biasanya yang paling sering digunakan ialah while dan for. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai while terlebih dahulu. Biasanya kalau teman-teman itu sudah mengerti dan paham mengenai while, selanjutnya seharusnya untuk for akan jauh lebih mudah gitu ya. Untuk while ini biasanya saya mendefinisikannya yaitu selama kondisinya bernilai true, maka akan menjalankan kondisinya apa. Nah, untuk for biasanya saya mendefinisikannya itu adalah untuk setiap. Jadi untuk setiap kondisi yang bernilai true, maka akan dijalankan kondisinya. Untuk pengulangan pertama, misalnya ada sebuah perulangan seperti ini ya. Contohnya, ada sebuah perintah print mulai, lalu kemudian ada print hello yang dilakukan oleh perulangan sebanyak 5 kali. Coba lakukan perulangan sebuah kalimat hello world sebanyak 5 kali. Oh, gampang Pak, ini dapat dilakukan dengan membuat hello world sebanyak 5 kali dengan copy paste misalnya. Oke, aman. Kalau 10, oh gampang Pak, yang copy paste yang 5 tadi saya copy lagi menjadi 5 menjadi 10. Oke, gampang. Nah, hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi kalau misalnya hello world-nya dibuat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu pada saat pengulangan kalian lakukan pengkopian sebanyak 20 kali, 30 kali, 100 kali, itu nggak ada cara cepatnya. Itu harus dilakukan dengan
manual untuk membuat 1 kali perulangan, 2 kali, 3 kali dan sebagainya gitu ya. Ini nantinya dapat dibantu ya, dapat kita manfaatkan fungsi dari while. Oke, coba kita lihat kondisi selanjutnya untuk penggunaan while. Nah, untuk while ini bagaimana prosesnya? Proses ini akan dilakukan dengan menggunakan while, baru kondisinya apa, lalu aksinya apa. Kita coba buat sebuah, misalnya saya buat satu file baru ya, namanya perulangan .py. Nah, misalnya ada sebuah perulangan seperti ini, saya buat print mulai, lalu print hello world, misalnya hello world, lalu di bawahnya ada sebuah print selesai. Coba lakukan perulangan agar hello world-nya ini berulang sebanyak 5 kali. Oh, gampang, tinggal copy sebanyak 5 kali selesai gitu ya. Oke, 5 kali selesai, aman. Kalau coba lakukan perulangan sebanyak 10 kali, oh gampang, ini tinggal di copy dan di paste sebanyak 10 kali. Oke, aman. Coba lakukan perulangan sebanyak 20 kali. Oke, yang 10 ini saya copy baru saya paste sebanyak 20 kali. Oke, aman gitu ya. Hal ini masih bisa diatasi. Nah, lalu kemudian coba lakukan dari setiap perulangan ini untuk menampilkan dia sudah berapa kali melakukan perulangan. Misalnya perulangan sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini nggak ada cara cepatnya ya, ini harus satu-satu kita buat sebanyak berapa jumlah perulangan itu ya. Ini nggak akan ada cara cepatnya. Jadi teman-teman kalau mau mengetik ini akan harus dilakukan dengan ngetik satu-satu. Oke, cara ini bisa diatasi dengan membuat fungsi dari while gitu ya. Oke, untuk sementara ini kita hapus. Ini kita hapus, kita sisakan 1. Kita lakukan perulangan di sini. Di bawah print mulai. Untuk penulisan perulangan juga ada metode ataupun fungsi ataupun peraturannya di dalam Python. Kita akan membuatnya dengan membuat satu while gitu ya, perulangan. Nah, kita buat misalnya sebuah perulangan ini yang kita lakukan kondisinya apa. Misalnya saya buat kondisi seperti ini, 1 plus 2 sama dengan 3, baru titik 2, baru enter, print hello world. Nah, kalau saya save seperti ini, apa yang terjadi? Ya, kalau seandainya saya buat seperti ini akan menghasilkan nilai hello world sebanyak berapa kali? Ini akan menghasilkan nilai hello world sebanyak jumlah yang tidak terhingga. Mengapa? Karena nilai ini akan selalu benar. 1 tambah 2 itu 3. 3 sama dengan 3 enggak? Ya, benar. Karena nilai itu adalah bernilai true. Jadi pada saat saya jalankan, apa yang terjadi? Maka pada saat saya jalankan py perulangan .py, ini akan menghasilkan hello world yang tanpa henti atau yang disebut juga dengan infinity loop atau looping forever. Nah, hal ini juga harus nanti diantisipasi ya, dengan cara memberikan nilai false dari sebuah perulangan. Dan pada saat kondisi ini dijalankan, maka nilai ini akan selalu bernilai true. Mengapa? Karena nilai yang di atas ini akan diulang dan pada saat kembali nilainya selalu benar gitu ya. Terus gimana cara menghentikannya nih? Kita cukup ctrl+c. Ini biasanya langsung berhenti seperti ini ya. Ya, hati-hati ya, kalau kita scroll ke atas ini sudah berapa kali ulang ini sudah banyak banget gitu ya. Tidak terhitung lagi sudah banyaknya sampai berapa kali pengulangan. Nah, untuk melakukan pengulangan seperti ini juga harus kita berikan sebuah false nilainya untuk menghentikan sebuah perulangan yang nantinya tidak berhenti. Cara mengatasinya kita bisa mulai dengan membuat variabel baru, misalnya nilai awal. Kita buat sebuah variabel baru namanya nilai awal yang dimulai dari 1 misalnya. Lalu kemudian di sini nilai awalnya ini kita bandingkan nilai awal. Jika nilai awal itu lebih kecil dari pada 5, maka apa yang terjadi? Misalnya kalau saya buat seperti ini, nilai awal lebih kecil dari sama dengan 5, kalau saya jalankan apa yang terjadi?
Nah, ini juga akan memproses nilai hello world tanpa batas. Mengapa? Karena nilai ini selalu benar gitu ya. Nilai ini akan selalu bernilai benar. Untuk mengatasi hal ini, kita harus lakukan perulangan menggunakan while. Kemudian pada saat perulangan nilai awal ini dikembalikan, kita melakukan penjumlahan satu pada variabel nilai awal dengan cara nilai awalnya kita plus sama dengan 1. Hal ini dapat dilakukan ketika nilai awal ini berulang ya. Nilai awal yang di awal ini merupakan nilai dengan jumlah 1 gitu ya. Pada saat dibandingkan 1 lebih kecil nggak dari 5 ya, maka tampilkan hello world. Nah, baru kemudian proses ke bawah, nilai awal yang sebelumnya 1 itu akan bertambah 1. Dia akan mengulang di while ya. Nilai awal yang sebelumnya 1 ketika ditambah 1 menjadi 2 lebih kecil nggak dari 5 ya. Jika terus, maka tampilkan hello world. Nah, pada saat dia ditampilkan, dia akan menambah lagi 1 sampai kapan? Sampai nilai ini tidak terpenuhi. Pada saat kapan nilai ini tidak terpenuhi? Pada saat nilai awal berjumlah 6. 6 itu lebih kecil sama dengan 5 nggak? Tidak, maka printnya akan selesai. Oke, coba kita jalankan nilai ini dengan VS Code ya. Kita jalankan VS perulangan. Nah, pada saat kita jalankan, hello world akan jalan sebanyak 5 kali. Itu penggunaan while di dalam Python gitu ya. Misalnya saya ingin menampilkan berapa kali penjumlahan ini ya. Misalnya hello world 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu dapat kita lakukan dengan cara memasukkan nilai dari si nilai awal. Mengapa nilai awal? Karena pada saat dia nilai awalnya tampil, maka dia menampilkan nilai awal itu. Apakah nilai awal ini 1? Kenapa dapatnya 1? Karena nilai awal yang dibuat adalah 1. Maka di sini bisa kita koma gitu ya, nilai awal. Jadi pada saat dia tampil pertama kali maka 1 gitu ya. Baru nilai awal kemudian bertambah 1 jadi 2. 2 lebih kecil nggak dari 5. Nah, ya, jika iya maka hello nilai awal yang selanjutnya akan berjumlah menjadi 2 dan seterusnya sampai berapa kali dia melakukan perulangan. Coba kita lihat kalau kita jalankan. Nah, hello world 1, 2, 3, 4 dan 5. Terus tulisan X atau kalinya gimana cara ngebuatnya? Itu bisa kita lakukan dengan menginputkan satu string baru di ujungnya. Kita bisa masukkan dengan koma, kutip 2, tanda petik baru X. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau kita jalankan sekarang, nanti tanda petiknya akan tampil di sini ya. Kalau kita jalankan, nah hello world 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, untuk penulisan Python ini, hal penting yang harus diperhatikan adalah kalau ingin membuat while itu pada saat di ujungnya itu dilakukan titik 2. Hal ini penting karena ini format dari Python. Dan juga pada saat isi dari dalam while ini dijalankan, maka semua perintah di dalam while itu harus menjorok ke dalam. Nah, jangan dibuat dia itu sejajar dengan while. Kalau seandainya saya buat sejajar dengan while seperti ini, kemudian saya save, ketika saya jalankan ini akan error. Dia ngebaca, oh ini kata dia di line 4 ada ulangan, kata indentation error. Ini di blok karena statement ini kata dia salah, karena statement while ketika dia dijalankan dengan menggunakan kutip 2 ini harus dia lebih menjorok ke dalam dari while itu sendiri. Nah, begitu juga dalam perintah increment nilai plus 1, dia harus sejajar dengan print karena dia menganggap ini masih bagian dari proses while. Jadi pada saat dijalankan while-nya, maka proses ini dijalankan sesuai dengan perintah while ya, begitu ya. Ini harus dijalankan. Kalau saya buat posisinya sebelah sini, ini nggak masalah. Tapi pada saat dijalankan nilai ini nggak akan bertambah. Dan nilai ini nantinya akan bertambahnya nilai awal yang di atas, tidak bertambahnya berdasarkan while. Hal ini nanti tidak akan berlaku. Jadi ini harus sesuai dengan fungsi yang kita berikan. Print yang bawah juga ketika saya buat posisinya seperti ini tidak akan menghasilkan error, tapi nanti selesai ini akan terus tampil selama while ini akan berjalan gitu ya. Jadi benar-benar harus diikutin strukturnya. Jika while ini dijalankan menggunakan titik 2, pastikan semua yang di dalam while itu mengikuti proses di dalam ataupun untuk posisi penulisannya itu menjorok lebih jauh ke dalam daripada penulisan
while itu sendiri. Ini beberapa format sederhana di dalam sebuah perintah perulangan gitu ya. Oke, untuk beberapa tahapan awal kurang lebih seperti itu ya untuk fungsi-fungsi yang dapat kita berikan. Jadi beberapa kondisi yang sudah kita atasi tadi, yaitu while ya akan menjalankan perintahnya selama kondisinya bernilai true. Jadi pada saat kondisinya bernilai true, maka jalankan aksinya ya. Baru ketika jalankan seperti ini, 1 tambah 2 sama dengan 3, ini akan menghasilkan hello world yang tanpa henti atau yang biasa disebut dengan infinite loop atau looping forever. Disebutkan dulu berapa, lalu kemudian while kondisi terminasinya itu bagaimana, lalu pada saat kemudian dijalankan, aksinya dijalankan, lalu kemudian dijalankan berdasarkan increment atau decrement. Oke, misalnya seperti ini, saya ingin menampilkan nilai ini sebanyak 100 kali. Ya udah cukup, di sini cukup buat 100, maka di sini akan menampilkan nilai sebanyak 100 gitu ya. 100. Tapi saya ingin hanya tampil bilangan ganjil saja. Apa yang terjadi? Bagaimana caranya? Misalnya saya ingin menampilkan hello world 1, 3, 5, 7, 9 dan sebagainya sampai nanti yang tampil 99. Bilangan ganjil saja. Itu bisa kita lakukan dengan cara nilai awalnya ditambah dengan 2 ya. Kalau saya jalankan, nah yang tampil nanti seharusnya 1, 3, 5, 7 dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Kalau misalnya untuk bilangan genap, gimana caranya biar semua bilangan ini bilangannya genap? Ini bisa kita lakukan dengan cara membuat bilangan nilai awalnya menjadi 0. Pada saat dijalankan, maka bilangannya semua bilangan genap, 0, 2, 4 dan seterusnya. Ini adalah beberapa sintaks sederhana pemrograman Python menggunakan perulangan while. Ada satu latihan sederhana untuk teman-teman nanti ya. Coba teman-teman kerjakan sebelum masuk ke video selanjutnya. Coba dikerjakan di latihan ini. Coba lakukan sebuah perulangan ya. Tugas kali ini cukup sederhana ya. Ini ya sudah legend lah ya untuk kasus-kasus seperti ini. Oke, misalnya teman-teman itu menjadi juragan angkot nih, juragan angkot, terus teman-teman itu memiliki 10 angkot gitu ya, 10 angkot milik teman-teman semua. Nah, coba buat satu file baru bernama angkot1.py, di mana nantinya dari masing-masing angkot ini dapat teman-teman lakukan perulangan menggunakan while, di mana semua kondisi angkot ini beroperasi dengan baik ya, dapat beroperasi dengan baik. Nah, ini bisa kita lakukan bagaimana? Ini untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Angkot nomor 1 beroperasi dengan baik, nomor 2 beroperasi dengan baik, nomor 3 beroperasi dengan baik, dan seterusnya beroperasi dengan baik. Bagaimana caranya? Oke, untuk mengerjakannya silahkan di skip video ini, lalu kerjakan sebelum lanjut ke video selanjutnya. Penyelesaian ini cukup mudah sekali ya. Misalnya kita coba close ini, kita close, lalu kemudian ini saya buat file baru namanya angkot1.py, lalu kemudian saya bakalan buat sesuai dengan yang di sini. Angkot 1 beroperasi dengan baik, berarti saya butuh nilai awal 1 ya. Berarti sini saya butuh nilai awal sama dengan 1, lalu kemudian saya butuh satu variabel lagi, jumlah angkot itu sama dengan 10. Oke, saya lakukan perulangan menggunakan while. Jika nilai awal ini lebih kecil sama dengan dari jumlah angkot gitu ya, jalankan perintah print berikut ini. Perintahnya apa? Perintahnya angkot nomornya ngambil dari mana? Nomor variabel nilai awal ya, baru koma beroperasi dengan baik, baru sini titik 2, baru di sini kita nilai awalnya kita plus sama dengan 1. Nah, pada saat kita jalankan ini seharusnya menampilkan, berarti di sini py spasi angkot 1.py.
Oh, error di sini. Angkot nomor 1 nilai awal. Di sini kata dia errornya angkot nomor 1 nilai awal. Oh, di sini saya buat titik 2, ini tidak ada titik 2 nya. Jalankan. Nah, angkot nomor 1 beroperasi dengan baik, angkot nomor 2 dan seterusnya ini beroperasi dengan baik. Hanya seperti ini aja. Oke, ini masih sederhana kan gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Misalnya saya ingin ngebuat angkot nomor 1 beroperasi dengan baik, baru 6 sampai 10 itu dalam kondisi rusak. Bagaimana cara ngebuatnya? Jika di dalam while yang sama, ya misalnya saya buat satu variabel baru namanya angkot 2.py. Ya, untuk mengerjakannya teman-teman bisa skip video ini untuk mengerjakan terlebih dahulu bagaimana untuk membuatnya. Misalnya saya ingin itu 1 sampai 5 itu beroperasi dengan baik, 6 sampai 10 itu dalam kondisi rusak. Silahkan dikerjakan. Nah, untuk kasus seperti itu cukup mudah juga ya. Itu hanya kita bisa melakukan perbandingan dari hasil yang ingin kita buat. Jadi misalnya saya punya satu variabel baru, misalnya pada angkot 2 itu nilai awal itu jumlahnya 1 ya, baru misalnya jumlah angkot nilainya 10, baru angkot rusak di sini ada nilai namanya angkot rusak misalnya 5. Saya buat while di sini. While misalnya jika nilai awal itu lebih kecil sama dengan jumlah angkot gitu ya, maka lakukan perulangan berikut. Nah, pada saat kita jalankan seperti ini kan seharusnya angkot nomor gitu ya, nomor nilai awal beroperasi dengan baik gitu ya, maka baru kemudian nilai awal plus 1 plus sama dengan 1. Maka kalau seperti ini apa yang terjadi? Ini akan menampilkan semua angkot itu beroperasi dengan baik ya. Semua angkot beroperasi dengan baik kalau terjalankan seperti ini. PY spasi angkot 2.py. Nah, semua angkot beroperasi dengan baik. Tapi kita pengennya itu 1 sampai 5 itu baik, 6 sampai 10 itu kondisi rusak. Itu bisa kita lakukan dengan cara if ya, buat perbandingan di sini. If nilai awal ini lebih besar dari angkot rusak, maka apa yang terjadi? Kita lakukan print ya, kita buat di sini angkot nomor nilai awal itu dalam kondisi rusak. Lalu kemudian jika tidak, maka else gitu ya, maka ini langsung seperti ini. Nah, pada saat seperti ini seharusnya ini dijalankan, nanti hasilnya itu 1 sampai 5 kondisinya baik, 6 sampai 10 dalam kondisi rusak gitu ya. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini mengenai perulangan flow controlnya menggunakan while ya. Kita lanjut di video selanjutnya untuk penggunaan perbandingan if.